Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah program linier. Ini adalah materi pada matematika wajib, ya. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan program linier dua variabel. Jadi, di sini kita akan mempelajari program linier itu dalam bentuk dua variabel saja ya. Nah, variabel X dan variabel Y. Dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, jadi masalah dalam program linear tuh nanti ada subbabnya sendiri ya. Jadi kegunaan program linear itu untuk apa sih ya? Dasarnya itu bisa digunakan sebagai kalau misalnya dalam bidang usaha kita bisa mencari keuntungan yang maksimum dengan menjual barang tipe A dan barang tipe B itu harus dijual berapa banyak jumlahnya. Nah, itu bisa perhitungan dasarnya itu dari program linear seperti itu ya. Atau supaya mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin ya untuk suatu biaya produksi. Nah, itu perhitungan dasarnya menggunakan program linear ya. Jadi aplikasinya nanti bisa ke arah sana ya. Jadi manfaatnya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sungguh sangat banyak ya dan bermanfaat. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita hanya akan review, kalau dibilang bisa review ataupun lebih penekanan lagi bagaimana cara menggambar garis dan menggambar daerah penyelesaian yang benar, yang tepat itu bagaimana. Oke. Nah, yang kita ketahui garis itu ada tiga ya. Ada yang pertama itu garis vertikal atau garis tegak, kedua itu garis horizontal atau garis mendatar, yang ketiga adalah garis miring ya. Jadi ada tiga garis ya. Jadi ada garis vertikal, ada garis horizontal, dan ada garis miring. Nah sekarang kita masuk yang pertama untuk persamaan garis lurus. Yang A adalah persamaan garis yang tegak, nah atau yang vertikal. Nah, kalau persamaan garis tegak atau vertikal, ya berarti X-nya itu sama dengan konstanta. X-nya berupa konstanta ya. X-nya sama dengan konstanta. Contoh, gambarlah garis X sama dengan 1. Nah, berarti kalau menggambar garis X sama dengan 1, mari kita jawab. Nah, kita buat dulu diagram kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tolong dituliskan nilainya. Ya, ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Untuk Y-nya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai seterusnya. Ini Y yang bernilai positif, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang harus dipastikan lagi adalah, yang harus benar ya, gambarlah ini, diagram kartesius ini pada kertas kotak-kotak atau buku kotak-kotak. Nah, jadi untuk pembelajaran program linear ini, tolong siapkan buku kotak-kotak atau kalian bisa nge-print kertas kotak-kotak ya, atau kalau misalnya yang sudah print modulnya bisa mengerjakan di modul sebenarnya. Oke. Nah, dan jarak antar ini ya, nilainya ini sama ya. Kalau di sumbu X ya, jarak antar nilainya ini satu kotak, berarti di sumbu Y juga harus satu kotak. Jangan sampai misalkan di X-nya sini jarak setiap satu satuannya ini dua kotak, untuk jarak yang pada sumbu nilainya pada Y-nya untuk setiap satuannya satu kotak. Nah, itu hal yang berbeda. Jadi salah ya. Dia harus dibuat seperti ini ya, harus sesuai ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar garis X sama dengan 1? Ya, inilah. Kalian tahu kan X sama dengan 1 kan di sini, ya kan? Tinggal tarik garis. Nah, tarik garisnya juga itu kalau ini ya pembatasan lembar kerja ya, kalau di contoh PowerPoint ini memang sekecil ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mengerjakan di buku kotak-kotak kalian atau di kertas kotak-kotak kalian, ya tariklah garis dari ujung atas sampai ke ujung bawah kertas atau kotak-kotak kalian ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai berhenti di tengah-tengah gitu ya. Jadi dihabiskan saja ya. Tarik garis lurus,
Kemudian jangan lupa setelah menggambar garis itu wajib diberikan nama. Ya. Oh, garis ini adalah garis X sama dengan 1. Ya. Jadi tolong diberikan namanya. Oke. Mudah kan ya, sederhana ini ya. Nah, contoh selanjutnya adalah diminta menggambar garis X sama dengan negatif 2. Oke, kita jawab, berarti kita gambarkan dulu diagram kartesiusnya ya. Oke, ini sumbu X, sumbu Y, lihat. Nah, jarak antar satuannya, ya, tiap satu satuan satu kotak. Nah, untuk sumbu X, jarak antar tiap satuan pada sumbu Y-nya, satu satuannya satu kotak juga, jadi harus sesuai dulu. Yang berikutnya, kalau sudah kita gambarkan. Garis X sama dengan negatif 2. Nah, nilai X sama dengan negatif 2 di mana? Kan di sini ya, X sama dengan negatif 2. Berarti kita tarik garis. Nah, garis ini ya dari ujung atas sampai ke bawah ya. Kalau menggambar harus digambar sampai full ya. Dari batas lembar kerja atau buku kotak-kotak kalian. Dari paling atas sampai ke bawah ini adalah garis X sama dengan negatif 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ditanya, gambarlah garis X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 di mana? Nah, ya, di sini. Nah, ingat, ya, garis X sama dengan 0 adalah sumbu Y ya. Jadi kalau ada X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 kan di sini ya. Ini kan 0 ya. Ya, X sama dengan 0. Nah, ini adalah sumbu Y. Seperti itu. Sederhana kan ya. Selanjutnya, bagian B adalah menggambar garis mendatar ya, atau bisa dibilang garis mendatar itu yang mendatar adalah yang horizontal. Berarti Y-nya itu sama dengan konstanta ya, Y-nya sama dengan konstanta. Contoh, gambarlah garis Y sama dengan 3. Yuk kita jawab. Kita siapkan dulu diagram kartesiusnya. Sumbu X, sumbu Y dengan jarak tiap satuan ya pada sumbu X dan sumbu Y-nya sama ya. Satu satuan, satu kotak, satu satuan, satu kotak ya. Jaraknya ini harus sama. Kalau mau dibuat jaraknya satu satuan 2 kotak pada sumbu X, berarti pada sumbu Y juga satu satuan jaraknya 2 kotak ya. Yang jelas itu harus sama. Oke. Nah, gambar garis Y sama dengan 3. Oh, Y sama dengan 3 di mana? Nah, ini ya, Y sama dengan 3 kan di sini. Berarti kita gambar garis. Nah, begini. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Jangan lupa diberi nama ya, ingat terus. Yang berikutnya, gambarlah garis Y sama dengan negatif 4. Oke, kita jawab. Nah, ini diagram kartesiusnya kita siapkan dulu tadi. Kemudian, Y sama dengan negatif 4 kan di sini. Ya, kita tarik garis. Ya, ini kan sumbu Y kan. Nah, sama dengan negatif 4, berarti di sini. Y sama dengan negatif 4. Nah, kalau ditanya sekarang gambarlah garis Y sama dengan 0. Nah, ini kan sumbu Y, ya kan? Nilai 0-nya di mana? Ya, di sini kan ya. Nah, kita jawab Y sama dengan 0 adalah yang ini garis ini. Nah, berarti kalau di sini bisa kita ambil kesimpulan sebagai pengingat, nah, garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X, gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, bagian kedua, kalau tadi bagian pertama kita sudah membahas tentang garis-garis yang lurus ya, baik itu garis yang secara vertikal maupun yang horizontal. Nah, sekarang pada nomor 2 kita bahas persamaan garis miring. Nah, persamaan garis miring itu bentuknya bisa Y sama dengan MX ditambahkan C ya. M itu adalah gradien ya, atau perbandingan kemiringan ya, garis. Oke. Kemudian atau bisa dibuat dalam bentuk AX ditambahkan B sama dengan C. Nah, sekarang untuk menggambar garis miring, nah itu paling tidak diperlukan 2 titik ya. 2 titik inilah yang dilalui oleh garis itu ya. Jadi untuk menggambar garis miring itu paling tidak diperlukan 2 titik. Nah, 2 titik inilah yang titik yang dilalui oleh garis. Nah, contoh, gambarlah garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 ya. Oke, lihat ini adalah bentuk garis ya. Nah, Y sama dengan MX ditambahkan C. Ya kan, bentuknya kan. Seperti itu. Nah, kita jawab. Untuk menggambar garis miring, diperlukan paling sedikit ya, paling tidak 2 titik yang dilalui garis. Jadi, ambil titiknya itu sembarang berapapun ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa buat tabel seperti ini.
Ini untuk nilai X, ini nilai Y-nya berapa. Nah, jadi kalau mau mengambil, kalau misalnya X-nya 0, nah, maka nilai Y-nya berapa? Oh, negatif 3. Nah, kalau X-nya 3, maka nilai Y-nya berapa? 3. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan koordinat pertama, ya, titik yang dilalui garis itu adalah 0, negatif 3, dan titik yang kedua dilalui garis adalah 3,3, ya. Oke, kita buat diagram kartesiusnya. Kemudian kita letakkan titik yang pertama tadi 0, negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Oh, berarti di situ. Sorry. Di bawah sini. Maaf, salah lihat saya. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Ya, di bawah sini. Yang berikutnya 3,3 koordinatnya. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 3. Oke, berarti di sini titiknya. Nah, kalau sudah, nah ini adalah dua titik ya yang dilalui oleh garis. Nah, berarti kita bisa tarik garis. Ya, hubungkan dua titik ini dengan garis ya. Ini menggarisnya juga harus sampai habiskan saja sampai batas buku kotak-kotak atau lembar kerja kotak-kotak kalian ya. Jadi jangan sampai berhenti di titiknya saja ya. Karena garisnya ini kan akan terus berlanjut, ya, akan terus naik dan dia akan terus turun gitu ya. Dan jangan lupa terakhir kali diberikan nama. Oh, garis ini punya nama adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3 ya. Harus diberi nama. Seperti itu. Contoh yang B, gambarlah garis Y sama dengan negatif 3X tambahkan 1. Oke ya. Untuk menggambar garis miring, paling tidak diperlukan dua titik yang dilalui garis ya. Kita bisa buat cari dua titik dilalui garis ya. Bisa ada, kita gunakan tabel yang membantu ini ya. Kalau kita masukkan nilai X-nya 0, maka kita dapatkan nilai Y-nya 1 kan ya. Nah, kalau kita mau masukkan nilai X-nya 1, maka kita dapatkan nilai Y-nya negatif 2. Sehingga kita dapatkan titik yang pertama dilalui garis adalah 0,1 koordinatnya. Dan titik yang kedua yang dilalui garis berkoordinat 1, negatif 2. Oke, kita gambar diagram kartesiusnya. Kemudian kita letakkan titik yang pertama 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0 di sini, Y-nya 1. Berarti di sini letaknya. Yang kedua, koordinatnya 1, negatif 2. X-nya 1, Y-nya negatif 2. X-nya 1, Y-nya min 2. Berarti di sini titiknya. Ya. Nah, kita sudah punya dua titik yang dilalui garis. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, yang garis ya. Lihat, ingat gambarnya dari ujung sampai ke ujung ya, mentok batas lembar kerja atau buku kalian. Nah, inilah garis Y sama dengan negatif 3X ditambahkan 1. Jangan lupa diberikan nama. Oke. Selanjutnya, gambarlah garis 2X ditambahkan 3Y sama dengan 6. Oke, kita akan mencari dua titik dulu yang dilalui oleh garis ya. Kita bisa pakai tabel yang membantu tadi. Kalau kita ambil X-nya sembarang ya, tapi di sini kita mau ambil ketika X-nya 0, maka kita dapatkan nilainya 2. Nah, kalau kita ambil Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 3. Benar ya? Berarti ada dua koordinat. Yang pertama 0,2, yang kedua 3,0. Nah, kita letakkan kedua koordinat ini pada diagram kartesius ya. Kita buat dulu diagram kartesiusnya. Kita letakkan koordinat pertama 0,2, koordinat kedua 3,0. Hubungkan kedua titik ini dengan garis, dan garis ini adalah garis 2X ditambahkan 3Y sama dengan 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang contoh D. Gambarlah garis X dikurangi 4Y sama dengan 8 dan X ditambahkan Y sama dengan 3. Kemudian tentukan titik potong kedua garis tersebut. Jadi kita gambarkan dua garis ini pada satu diagram kartesius. Kemudian kedua garis ini itu berpotongan. Nah, ditanya titik potongnya itu koordinatnya berapa gitu ya. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Untuk garis pertama, X dikurangi 4Y sama dengan 8. Maka kita cari dua titik yang dilalui garis. Oke, kita bisa pakai tabel yang membantu. Kalau X-nya 0, maka nilainya negatif 2. Kalau kita ambil nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya 8 ya. Mau ambil nilai X dan Y-nya yang lain nilainya boleh, silahkan ya. Ini hanya umumnya untuk mempermudah menghitung saja gitu. Berarti kita punya dua koordinat 0, negatif 2 dan 8,0. Kemudian untuk garis yang
berikutnya ya. Kita gambar setelah garis yang pertama selesai digambar gitu. Nah, berarti tadi kan kita punya titik 0,-2 ya, letakkan di sini, kemudian titik yang kedua 8,0 di sini. Hubungkan kedua titik itu dengan garis, inilah garis X dikurangi 4Y sama dengan 8. Nah, kalau sudah selesai gambar satu, nah baru kerjakan yang kedua tadi yang saya katakan. Nah, kita gambar garis X ditambahkan Y sama dengan 3. Oke, di sini mau cari dua titik yang dilalui oleh garis X ditambahkan Y sama dengan 3. Mau ambil, ketika ambil X-nya 0 maka Y-nya 3. Kalau mau ambil ketika Y-nya 0 kan X-nya 3. Benar ya? Maka ada dua titik dilalui garis 0,3 dan 3,0. 0,3 di sini, 3,0 di sini. Tarik garis. Nah, garis inilah yang namanya garis X ditambahkan Y sama dengan 3. Nah, sekarang kalian bisa lihat kedua garis ini berpotongan di titik. Nah, ini ya koordinatnya 4, -1. Ya kan? Nah, dengan menggambar, ya, tadi yang sudah kita buat, diperoleh titik potong garis X dikurangi 4Y sama dengan 8 dan X ditambahkan Y sama dengan 3 adalah titik 4, -1 ya koordinatnya. Nah, tapi selain dilihat dari gambar, dengan cara eliminasi maupun substitusi bisa ditentukan titik potong garis X dikurangi 4Y sama dengan 8 dan X ditambahkan Y sama dengan 3. Seperti itu. Ya, kita pakai eliminasi saja. Kita mau menghilangkan X-nya sehingga menjadi ini ya. Dapatkan Y-nya -1. Dapat nilai Y-nya -1. Masukkan ke salah satu persamaan. Pakai persamaan pertama dapatkan nilai X-nya 4. Ya, jadi titik potong garis X dikurangi 4Y sama dengan 8 dan X ditambahkan Y sama dengan 3 adalah titik dengan koordinat 4, -1 ya. Jadi hasil dari gambar dan hasil perhitungan itu sama. Seperti itu. Yang berikutnya, yang E, gambarlah garis 3X tambahkan 2Y sama dengan 8 dan X ditambahkan 5Y sama dengan 4. Kemudian tentukan titik potong kedua garis tersebut ya. Ini mirip dengan contoh soal yang sebelumnya. Jadi kita gambar dulu garis yang pertama itu 3X ditambahkan 2Y sama dengan 8. Untuk menggambar garis paling tidak kita harus mencari dua titik yang dilalui garis. Ya. Bisa pakai tabel yang membantu ini. Kalau nilai X-nya 0, ambil nilai X-nya 0 maka Y-nya 4. Kalau mau ambil nilai Y-nya 1 ya, maka nilai X-nya 2. Ya, supaya bisa dihitung gitu ya. Kalau mau ambil nilai Y-nya 0, kalian kalau mau ambil nilai Y-nya 0 di sini, maka nilai X-nya berapa? 8/3. Kan bentuknya pecahannya. Lebih baik carilah ya koordinat dengan ini koordinat titik, nilai X dan nilai Y-nya itu adalah bilangan bulat ya. Jangan bilangan pecahan ya. Itu merepotkan diri sendiri sebenarnya nanti dalam menggambarnya. Jadi pilihlah yang hasilnya bilangan bulat ya, gitu. Nah, sehingga kita punya dua koordinat 0,4 dan 2,1. Kita gambarkan pada diagram kartesius yang kita sudah siapkan dulu. 0,4 di sini, 2,1 di sini, tarik garis. Inilah garis 3X ditambahkan 2Y sama dengan 8. Kemudian baru gambar garis yang kedua. Gambar garis X ditambahkan 5Y sama dengan 4. Ya, cari dua titik yang dilalui garis ini apa? Ya, ambil. Bisa kalau misalnya mau ambil ketika Y-nya 1. Ya, coba pikirkan. Oh, kalau Y-nya 1, maka ya, kalau Y-nya 1, maka nilai X-nya berapa? Oh, -1. Mau ambil ketika Y-nya 0. Ya kan? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Ya, 4. Ya, berarti kita punya koordinatnya -1,1 dan 4,0. Negatif 1,1 di sini ya. X-nya -1, Y-nya 1. 4,0 di sini. X-nya 4, Y-nya 0. Nah, kita tarik garis. Sekarang, lihat. Garis ini adalah X ditambahkan 5Y sama dengan 4. Nah, menjawab, kita sudah menggambar garis. Kemudian yang ditanya adalah titik potong kedua garis. Nah, ini titik potongnya di sini. Kalau dengan menggambar, ya,
kita sulit untuk menentukan titik potongnya karena lihat, oh di sini titik potongnya, oh koordinatnya berapa, tidak bisa diketahui dengan pasti. Nah, maka dari itu untuk mencari titik potong kedua garis ini ya kita bisa menggunakan eliminasi maupun substitusi. Ya, ini adalah persamaan pertama ya dari garis pertama, persamaan kedua dari garis yang kedua. Kita di sini mau menghilangkan, ya, kita pakai eliminasi saja ya, mau menghilangkan x-nya. Persamaan pertama saya biarkan, artinya dikalikan 1 kedua ruas. Persamaan kedua ruas saya kalikan dengan 3, sehingga menjadi seperti ini. Benar ya? Nah, karena mau menghilangkan x-nya, berarti tanda operasinya dikurangi. Sehingga kita dapatkan nilai y sama dengan 4/13. Dapat nilai y sama dengan 4/13, masukkan ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaan yang kedua. Sehingga kalau dihitung kita dapatkan x-nya 32/13. Nah, sekarang lihat. Bener ya, titik ini kan kalau mau dilihat, ya kalau bisa menemukan dengan melihat saja, wah hebat sekali. Tapi kan tidak mungkin ya untuk menentukan koordinat dengan pasti ya, karena lihat hasil koordinatnya, ya nilai x dan nilai y-nya kan adalah berupa pecahan. Nah, jadi harus menggunakan eliminasi atau substitusi ya, jadi tidak bisa hanya dengan melihat gambarnya. Oke, jadi kita dapatkan titik potong garis 3x tambahkan 2y sama dengan 8 dan x ditambahkan 5y sama dengan 4 adalah titik dengan koordinat 32/13 ya. Jangan sampai terbalik x dan y-nya ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke subbagian B. Menggambar daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan ya. Jadi bagian A kita sudah belajar bagaimana cara menggambar garis sederhana kan sebenarnya. Nah, kita masuk ke bagian B, menggambar daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan. Nah, kita di sini gunakan kesepakatan. Kesepakatannya adalah nanti kita arsir daerah yang merupakan penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya yang kita arsir. Kalau di modul yang dimintakan daerah yang bukan penyelesaian ya, yang di arsir, tapi kesepakatan di modul kita tidak pakai, kita gunakan kesepakatan untuk kelas 11 umumnya ya. Ini dipakai untuk kelas 11 IPA, IPS, dan bahasa. Dan pelajaran ini kesepakatannya seperti ini. Arsirlah daerah yang merupakan penyelesaian. Oke? Jadi kita sepakat itu dulu. Oke, sekarang kita bahas. Contoh, gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 2. Kita jawab. Untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan X sama dengan negatif 2, pertama kali harus menggambar garis X sama dengan 2. Jadi buat bentuk pertidaksamaannya menjadi persamaan ya. Jadi kita gambar dulu garis X sama dengan 2. Berarti kalau gambar X sama dengan 2 kan seperti ini. Nah sekarang, yang diminta di soal adalah daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 2. Karena soalnya adalah daerah X lebih besar sama dengan 2, maka yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kanan ya. Nah, diarsirnya seperti ini. Nah, mengarsir yang benar adalah seperti ini. Ditarik garis lurus dari garisnya yang X sama dengan 2 ke kanan. Ditarik garis yang rapi. Ya, kalau bisa pakai penggaris saja supaya makin rapi. Tidak ada yang namanya mengarsir itu seperti ini. Ya, itu salah, tidak boleh ya. Atau mau diarsir seperti ini. Ya, asal-asalan itu juga salah, tidak bisa. Atau mengarsirnya melewati garisnya. Kebablasan bahasa Jawanya. Ya, terlalu bersemangat sehingga melewati garis X sama dengan 2. Ini juga salah. Ya. Jadi, cara mengarsirnya adalah yang benar. Oke, dari garisnya diarsir ke kanan. Oke ya, startnya dari garisnya ini. Tidak melewati garis ya. Gitu ya. Dan diarsirnya full penuh, artinya dari bagian atas buku sampai ke bagian bawah, gitu ya. Itu adalah mengarsir yang benar. Oke. Jadi sudah diberitahu ya cara mengarsir yang benar bagaimana. Jadi jangan sampai ketika nanti mengerjakan latihan mengarsirnya sembarangan. Gitu. Ini adalah daerah
penyelesaian X lebih besar sama dengan 2. Yang B, gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih kecil sama dengan 5. Jadi, gambarlah terlebih dahulu garis X sama dengan 5. Ya, diagram kartesius, kita gambar dulu X sama dengan 5 kan ini. Karena soalnya adalah daerah X lebih kecil sama dengan 5, maka yang diarsir adalah daerah yang sebelah kiri dong, ya. Kan yang lebih kecil kan kalau kita lihat dari sumbu ya, lebih kecil daripada ini ya. X lebih kecil sama dengan 5 kan berarti yang di sebelah kiri ya. Gitu. Berarti kita arsir. Nah, lihat mengarsirnya ya dari garis ke kiri, dari garis ke kiri, dari garis ke kiri. Diarsir yang rapi. Oke. Inilah daerah penyelesaian untuk X lebih kecil sama dengan 5. Selanjutnya adalah gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Oke. Pertidaksamaan negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 itu kan punya arti negatif 2 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 3. Benar ya? Nah, berarti kita gambarkan dulu garis X sama dengan negatif 2 dan gambar garis X sama dengan 3-nya. Kita gambar dulu garisnya. Oke, kemudian kita lihat ke soal. Karena soalnya adalah daerah ya, X lebih besar sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2 lebih kecil sama dengan X kan sama saja dengan X lebih besar sama dengan negatif 2 toh ya. Maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kanannya. Jadi kalau diarsir daerah sebelah kanannya. Nah ya, harusnya seperti itu. Dan karena soalnya adalah daerah X lebih kecil sama dengan negatif X lebih kecil sama dengan 3, maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kiri. Nah, jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Diarsir yang sebelah kanannya X lebih sebelah kanannya ini ya. Sebelah kanannya X lebih besar sama dengan negatif 2 dan yang sebelah kirinya garis X sama dengan 3 ini. Berarti daerah penyelesaiannya di sini ya, dibatasi ini. Garis X sama dengan 2 dan garis X sama dengan 3. Seperti itu. Inilah daerah penyelesaian negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Ya, diarsir yang rapi. Kemudian D, gambarlah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan 3. Oke, kita jawab. Jadi pertama kali kita gambar dahulu garis Y sama dengan 3. Ini diagram kartesiusnya. Ini Y sama dengan 3. Gambar garisnya. Nah, sekarang. Karena soalnya adalah daerah Y lebih kecil sama dengan 3. Maka yang diarsir adalah daerah yang di sebelah bawah. Oke. Ya, ini garis Y sama dengan 3. Kita arsir daerah yang sebelah bawahnya. Seperti itu ya. Mengarsirnya yang dari garisnya ini. Ya, tarik garis ke bawah, ke bawah, ke bawah. Inilah daerah penyelesaian Y lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu ya. Kalau Y lebih besar sama dengan 3 yang mana? Berarti yang di atasnya. Gitu ya. Sip. Nah, sudah selesai pembahasan hari ini. Sederhana kan ya sebenarnya. Nah, saatnya berlatih. Untuk berlatih, ingat karena kita akan menggambar garis menggunakan diagram kartesius. Jadi tolong siapkan buku kata-kata atau kertas kotak-kotak atau di modul kalian yang kalau sudah di print boleh silahkan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga memahami materi yang diberikan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Tetap bersemangat. Kita jumpa pada pertemuan selanjutnya.